baby, come with me. Halo teman-teman Candidate College, kenalin, namaku Shivani, dan hari ini aku akan menceritakan sedikit tentang kehidupanku waktu di Western University di Kanada. Kemudian juga aku akan memberikan tips dan trik untuk teman-teman yang ingin mencoba ISMA di tahun ini berdasarkan pengalamanku. Nah, sebelum itu aku akan ceritain sedikit dulu tentang Western University. Jadi Western University ini dikenal sebagai salah satu kampus terindah di Kanada. Nah, kampus ini juga memiliki mahasiswa yang diverse dan juga memiliki pemandangan yang sangat indah, teman-teman. Kenapa pilih Kanada? Karena berdasarkan riset yang udah aku lakukan, Kanada ini punya sistem perkuliahan kelas dunia. Terus juga dia dikenal sebagai negara yang diverse, terus aman, apalagi untuk imigran dan juga teman-teman yang beragama Muslim. Kemudian dia juga safety, Muslim friendly, punya natural beauty, seperti tahu Niagara Falls, teman-teman. Nah, Niagara Falls ini ada sisi Kanada dan juga sisi Amerikanya kan. Orang-orangnya friendly, terus banyak kesempatan kerja. Jadi kalau misalnya memang setelah berkuliah di Western atau di kampus Kanada lainnya dan juga tertarik untuk stay di Kanada, kita bisa cari info-info lebih lanjut nih tentang kesempatan kerja, tips dan trik cara untuk lolos ISMA. Nah, pasti setelah dengerin sedikit ceritaku, teman-teman udah mulai membayangkan gimana ya rasanya hidup di sana, gimana caranya lolos ISMA gitu, biar bisa ngerasain kayak gitu juga. Kemarin sih ada 5 hal yang krusial saat aku sedang menyiapkan ISMA. Yang pertama adalah kenali motivasi diri kenapa kita mau ikut ISMA. Karena menurut aku ya, kita sebagai manusia ini kan pasti ada rasa, ada naik, ada turunnya gitu. Kadang mood, kadang enggak. Hal ini tuh penting banget buat mood booster kita saat lagi demood. Jadi kita akan selalu mengingat apa nih motivasinya waktu kita mau mulai, kenapa kita mau mulai gitu. Jadi kayak ada semangat baru lagi dari dalam diri kita yang mengingatkan tentang apa yang kita rasain pas di awal-awal perjuangan gitu. Kita harus riset mengenai ISMA dan juga kampus-kampus yang ditawarkan. Jadi kemarin aku tuh melakukan riset mengenai kampus-kampusnya dan juga apa yang disediain gitu. Karena kan gak cuma ISMA yang memilih kita, tapi kita juga harus memilih ISMA, visi misi si ISMA ini sendiri, dan juga kampus-kampusnya gitu. Jadi kemarin itu yang paling krusial menurut aku adalah kita riset dulu di websitenya si ISMA ini, visi misinya, apakah sejalan sama hidup kita. Kadang kan kita ngerasa kayak pengen banget nih study abroad, tapi ISMA-nya gitu mungkin gak sejalan sama yang kita mau gitu. Mungkin kita gak mau dikonversi SKS-nya atau mungkin ada beberapa hal-hal yang jadi pertimbangan lagi gitu. Jadi lebih semangat lagi pas udah tahu ini sejalan gitu ya. Kemudian kita juga harus lihat kampus-kampus mana yang menarik. Kayak ada banyak kampus. Kemarin tuh aku sempat tertarik ke Inggris juga ya karena bangunannya. Tapi saat aku lihat Western ya bangunannya juga bagus gitu. Jadi aku kayak fokus ke bangunannya sebenarnya guys. Selain dari sisi akademisnya gitu ya. Cara paling mudahnya adalah cari tahu di YouTube gitu. Karena pasti ada video panjang yang ngejelasin tentang hidup di kampus tersebut dan juga hal-hal tentang kampus tersebut. Nah, tapi bisa juga teman-teman cari tahu di TikTok. Itu kayak lebih approach-nya lebih ke mahasiswanya gitu kalau lihat di TikTok. Dan pas lihat di TikTok juga aku tahu gitu kayak oh kehidupan di Western tuh gini, dorm aku akan seperti ini, nanti kehidupan acara-acaranya gimana gitu. Jadi kayak lebih menumbuhkan excitement lagi gitu ya. Nah, baru yang ketiga nih kita bahas hal teknikalnya sedikit, yaitu cari tahu sistem penerimaan di ISMA. Setelah tadi udah punya semangat yang menggebu-gebu, akhirnya kita bisa mulai membangkitkan semangat buat berjuangnya gitu ya. Kalau tahun lalu tuh ada seleksi internal kampus di kampus aku. Jadi kita ada seleksi internal kampus, terus juga ada seleksi berkas, kemudian aku harus input nilai EPT atau English Proficiency Test. Kemarin aku ngambilnya Duolingo. Abis input nilai si EPT ini ada juga submit essay. Ini pokoknya bareng ya, berkas nilai sama essay itu bareng. Terus terakhir setelah seleksi berkas ini kita lolos, baru kita interview gitu. Nah jadi dari 7.500 terseleksi menjadi kurang lebih 1.100-an. Teman-teman menurut aku yang paling penting itu adalah kita memenuhi
kriteria ISMA-nya dulu gitu ya. Jadi jangan overthinking kayak misalnya di internet tuh ada IPK harus 3,5, harus 3,8. Enggak kok, enggak semuanya kayak gitu. Yang penting tuh kita udah memenuhi persyaratan buat ikut ISMA gitu ya. Kayak minimal IPK 3, terus juga EPT sudah kalau nggak salah 110 gitu ya. Kalau Duolingo, tapi kalau yang lain mungkin kalau nggak salah bandnya 7 atau 8 gitu. 7 kalau nggak salah ya. Nah, kalau misalnya kita sudah memenuhi itu, kita juga warga negara Indonesia, usia kita memenuhi, tidak mencapai, kalau di tahun aku tidak mencapai 23 di tahun tersebut gitu ya. Nah itu ya insya Allah aman sih gitu. Itu yang penting buat dicatat gitu. Kayak yang penting kita memenuhi persyaratan ISMA. Jadi insya Allah pasti ada bantuannya gitu ya. Oke, aku lanjut ke tips keempat ya, yaitu cari teman-teman yang mau ISMA juga ataupun yang bisa bantu kita dalam seleksi. Kemarin tuh ya waktu esai aku punya teman-teman yang memang dia sering bikin esai dan udah sering paraphrase, proofreading juga. Jadi kayak aku terbantu banget sama teman-temanku. Jadi meskipun aku udah ceritain semua ide pokok aku, udah ceritain A sampai Z, dia tuh bisa bantu nambahin info-info ataupun hal-hal yang belum aku tambahin. Dan itu tuh bener-bener sebuah hal yang bisa bantu aku dalam perkembangan juga gitu. Bahkan tuh saat bikin esai aja kita masih bisa dapat belajar lagi gitu dari teman-teman di sekitar kita. Nah, tips kelima ini adalah tuh banyak-banyak latihan soal dan juga latihan bikin esai. Jadi di internet dan YouTube sendiri kan udah banyak ya contoh soal EPT, kayak di Twitter dan juga di Telegram juga banyak yang kasih soal. Nah, jadi kalau bisa coba teman-teman tuh join grup Telegram gitu. Karena di grup Telegram sendiri tuh sangat-sangat informatif. Ada orang-orang yang benar-benar baik hati mau bikinin Google Sheets tentang persentase ISMA, persentase apapun itu, terus nilai-nilai EPT, bahkan kayak bikin bank soal juga gitu. Jadi kayak emang kekuatan orang yang pejuang ISMA tuh benar-benar oke banget kalau udah digabung. 5 tips ini adalah ya sangat-sangat membantu aku selama ISMA ya gitu. Selanjutnya aku akan memberikan motivasi untuk yang akan ikut ISMA. Yang pertama tuh coba se-early mungkin, gak usah takut untuk fail. Terus yang kedua adalah setiap orang itu kan spesial dan punya cerita hidup masing-masing. Jadi yang membedakan mereka, yang menarik buat tim seleksi calon award di ISMA adalah mereka yang bisa storytelling tentang dirinya. Jadi usahain kalian sering-sering aja ceritain tentang diri sendiri dan sering tulis tentang cerita tentang kalian. Jadi tahu apa sih kelebihan aku, apa sih yang bisa membedakan aku dengan orang lain gitu. Ketiga adalah semua orang ada waktunya. Jadi bisa jadi ini waktunya kalian gitu. Dan kalau kalian miss out dari ini ya kayak kalian miss out waktu kalian gitu. Jadi ambillah kesempatan yang ada. Keempat ya, ISMA itu kan fully funded, tapi nggak menutup kemungkinan kalau kita tuh harus cover beberapa biaya dulu di awal, kayak bikin visa, tes kesehatan, dan juga yang lainnya. Nah jadi teman-teman tuh harus pikirin matang-matang dulu, apakah kalian siap untuk all out ke ISMA ini. Yang kelima adalah sama kayak belajar yang harus diulang-ulang. Menurutku latihan juga gitu. Jadi semakin awal kalian ulang-ulang latihan soal dan juga latihan wawancara, kalian tuh bisa semakin matang dan juga paham akan kelebihan sendiri. Jadi itu 5 hal yang bisa aku kasih untuk teman-teman yang ingin termotivasi untuk ikut ISMA. Yang paling aku ingat sih ya perjuanganku kemarin itu adalah waktu Duolingo English Test. Itu kan aku beberapa kali kayak coba pakai kamera laptop aku ya, tapi tuh nggak bisa buat ngerekam pas ujian karena kan kita ujian harus pakai video gitu ya direkam. Nah aku juga dadakan gitu tesnya, jadi H-7 dan aku panik banget sampai ke rumah teman aku buat minjem laptop akhirnya gitu karena laptopku nggak bisa kan. Akhirnya karena aku udah pelajarin mekanismenya di YouTube kayak kita tuh jangan nengok-nengok, matanya harus ke kamera terus, abis itu kalau ngomong juga harus continue, jangan berhenti. Dan juga kursornya nggak boleh nyentuh ke area di luar area ujiannya gitu ya. Jadi ini misalnya kotaknya, nah area putih ini, misalnya ini putih, area putihnya itu nggak boleh pencet gitu, nggak boleh diarahin kursornya ke situ. Awalnya sempet deg-degan juga, karena selama ujian speaking itu, beberapa kali tuh ada abang tukang bakso, abang tukang mie, ada abang nasi goreng, dan juga ada azan. Tapi alhamdulillah dalam 1 hari nilai ujian udah keluar dan juga alhamdulillah cukup memuaskan. Jadi aku nggak ngambil EPT 2 kali gitu. Jadi kita lanjut ke closing statement.
Menurutku, tiap orang tuh punya impiannya masing-masing. Dan Tuhan kasih jalan yang berbeda untuk mewujudkannya. Mungkin momen ISMA tahun ini adalah kesempatan kalian untuk wujudin impian tersebut. Semoga teman-teman bisa termotivasi untuk mengembangkan semangatnya. Jadi good luck buat future ISMA awardee dan ikuti terus konten Candidate College lainnya. Terima kasih.